rises. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Rektor YAIN Ampel Surabaya, atau yang sudah berubah namanya menjadi UIN Universitas Islam Negeri Surabaya. Yang dihormati pula Bapak Ibu Wakil Rektor UIN Ampel Surabaya, Bapak Dekan Fakultas Surabaya, seluruh dekan lingkungan UIN Ampel Surabaya, para undangan, Bapak Ibu dan mahasiswa, wabil khusus narasumber kita pada siang hari ini, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Syekh Hadi Sirot MA, Ketua PBNU yang kami muliakan. Without a soul, despite the heat, our homes felt so empty and cold. Dekan Suluddin, tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Bapak Dr. Muhammad Thohir, sahabatnya Gus Dur, dan sahabat saya Dr. Ghazali Said, para mahasiswa, wabil khusus Bapak Dr. Abdul Qadir yang saya hormati. Tasawuf bukan akhlakul karimah. Tasawuf bukan ilmu hikmah. Tasawuf bukan akhlakul karimah, karena akhlakul karimah itu masih melihat, menilai suluk perilaku lahir. Birrul walidain, ikramul duyuf, ikramul jiran, ihwatatul lahfan, imatatul adza minat thariq, menghormati orang tua, hormat guru, bakti orang tua, hormat tetangga, hormat tamu, menolong orang, amal-amal baik, itu namanya akhlakul karimah. Baik dan buruk, akhlak masih berkaitan baik dan buruk. Bukan berarti itu tidak penting, tapi itu bukan tasawuf. Bukan. Banyak orang semrawut karena dapatnya di telur. Akhlak penting, akhlak karimah penting, ini bukan tasawuf. Kalau ada orang dermawan, menyumbang fakir miskin 100 juta, baik, tapi belum tentu itu menunjukkan bahwa dia seorang sufi. Tasawuf bukan kasratul ibadah, kasratul nawafil, rajin qobliyah ba'diyah, tahajud, duha, Senin Kemis, sak Jumat pisan lah. Bukan itu tidak baik, harus kita lakukan. Tapi bukan itu ukuran tersebut. Orang rajin ibadah, disiplin ibadah, disiplin sholat, disiplin puasa, ahli baca Quran, ahli wirid, belum tentu sufi. Yang jelas rajin ibadah, jelas. Maka Imam Ghazali punya kitab namanya Minhajul Abidin. Bukan kita tasawuf, bukan. Metodologi bagaimana ibadah kita berkualitas. Metodologi ibadah agar ibadah kita berkualitas. Belum tasawuf, baru prolognya, mukadimahnya, perniknya. Dan yang terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukuhan.
perkebunan, pengobatan, ngasih air kemudian sembuh. Ada orang kesurupan disembur sembuh. Bukan itu sufi, bukan itu tasawuf. Tokoh-tokohnya pun beda, kitab-kitabnya pun beda. Kitabnya Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, Manba'usul Hikmah, Mujarobat, itu kitab Ilmu Hikmah. Tokoh apa? Tokohnya pun Ali Al-Buni, Tilim Sani, tokoh-tokohnya bukan tokoh sufi, bukan tokoh ilmu hikmah. Kitabnya pun beda, yaitu Syamsul Ma'arif tadi antara lain Mujarobat, Mantil Sulaiman, Aufa, Tawafa. Jadi tasawuf itu apa? Tasawuf adalah bukan selain akhlakul karimah, selain kasratul ibadah, selain pula ilmu hikmah. Nanti definisi nanti. Secara etimologis, singkat saja, dicari asal katanya sangat sulit. Secara makna yang paling benar tasawuf itu bersumber dari kata as-sofa, yaitu membersihkan hati, membersihkan batin, membersihkan jiwa. Tapi secara bahasa tidak cocok. Nanti nisbatnya menjadi sofai, bukan sufi kalau diambil dari kata sofa. Padahal orangnya disebut sufi. Ada lagi dulu zaman jahiliyah, ada seorang ibu punya nadar, kalau saya punya anak laki-laki akan saya serahkan ke Ka'bahnya, tidak akan saya perintah kerja atau cari uang, khusus untuk berkhidmat di Ka'bah Baitullah. Zaman jahiliyah itu lahir, namanya Ghuth bin Mur. Betul, ya siang malam di Ka'bah terus. Suatu ketika musim panas sampai 50 derajat, ibunya lewat, anaknya lagi pingsan. Nah, ibunya ngomong, "Sorry ibni Sufa, anakku sudah menjadi lemah lunglai seperti lap itu Sufa." Itu betul itu. Nanti disebutnya betul. Sufa, sufiyun, benar itu Allah. Tapi apakah kita rela menisbatkan, contohnya menisbatkan Syekh Abdul Qadir Jilani, menisbatkan Sunan Ampel, nisbatnya kepada seorang yang hidup sebelum Islam zaman jahiliyah? Apa rela kita? Itu brutal juga ya. Masa kita rela menisbatkan Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Junaid, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, saya nisbatkan kepada orang jahiliyah? Juga ironis. Maka jalan tengahnya Imam Al-Qushairi, Abdul Karim Al-Qushairi mengatakan, sudah, sufi itu atau tasawuf itu diambil dari kata suf yang maknanya bulu domba. Wol, tapi wol yang kasar, bukan wol darmil, bukan wol yang ngadu, bukan wol Itali, bukan bulu domba, wol yang kasar. Nah, orang-orang sufi itu kebanyakan, bukan semuanya, atau diantaranya memakai pakaian yang kasar dari kulit kambing, dipakai baju sehingga baunya tidak sedap, panas, diambil dari penampilan lahir karena menyifati batin sulit, maka diambil dari pakaian lahirnya bulu domba wol suf, maka menjadi tasawwafa, memakai bulu domba. Ayat masuk dalam bahasa memakai gamis, bukan memakai pakaian. Maka tasawwafa artinya memakai kulit kambing, bulu domba kambing, maka menjadi sufi orangnya. Maka tapi tidak semua orang pakai seperti itu, tidak identik dengan itu sebenarnya. Alasannya kenapa? Karena kalau ulama-ulama yang menguasai disiplin ilmu yang lain gampang. Ahli tafsir mufassir, ahli hadis muhaddis, ahli faqih, ahli lugha lughawi, ahli syair, sastrawan adib. Nah, orang sufi yang hatinya halus itu, hatinya bersih, ayo biar batini itu, batinan itu. Ya sudah, akhirnya saja dipakai lakon, yaitu pakaiannya wol, maka sufi. Seperti Hawariyin Nabi Isa Al-Masih di Maryam berpakaian putih, maka dipanggil Hawari, orang yang bajunya serba putih. Sulit untuk menggambarkan karakternya atau kualitasnya mengikut Sayyidina Isa Al-Masih, maka yang diambil dari penampilan lahir berpakaian serba putih disebut Hawari. Dan
banyak definisinya. Yang saya hafal aja ada 28, saya hafal 28 definisi saya hafal. Kalau yang lainnya saya nggak hafal. Tapi yang jelas orang pertama kali mendefine tasawuf adalah Imam Abu Mahfud Ma'ruf Al-Karhi Ibn Fayruzan. Tadinya orang Jawa Tengah, masuk Islam di tangan Imam, masuk Islamnya itu di tangan Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq Muhammad Baqir dan Zainal Abidin bin Husain bin Ali dan Abi Thalib. Kalau sampai Nabi Adam ke siapa? Nabi Adam. Ya. Jadi Ma'ruf Al-Karhi itu masuk Islam di tangan Imam Syiah yang ke-8. Syiah itu ada Syiah Ithna Asyariyah, imamnya 12. Setelah Ali Ridho nanti Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ada lagi Syiah 7, Sab'iyah. Setelah Ja'far Shadiq, imamnya namanya Ismail. Walaupun Ismail ini anaknya Imam Ja'far yang mati sebelum bapaknya. Begitu bapaknya mati, ganti anaknya, walaupun sudah mati gitu. Syiah itu gitu, pokoknya nggak masuk akal, diakal-akal. Karena anak pertama, anak sulung, anak Ja'far Shadiq yang pertama itu Ismail mati sebelum bapaknya. Dan begitu bapaknya wafat, gantinya ya anaknya tadi waktu sudah mati. Itu Ismailiyah. Dan Ismailiyah akan pecah menjadi Nizariyah dan Bahroh. Nanti ada Nusiriyah, nanti Bahroh kalau jadi terus dan Alawiyin. Syiahnya Bashar Asad, Hafid Hasan itu Alawiyin. Nanti ada lagi Ismailiyah bin Nasir Bhutto, Ali Bhutto, Abdul Karim Khan, Aga Khan, semua Syiah Ismailiyah. Saya ini pintar tentang Syiah, bukan saya Syiah, bukan. Itu saya Syiah. Saya paham tentang Syiah. Ada lagi Zaidiyah, itu Ali Zainal Abidin. Penggantinya bukan Muhammad Baqir, karena Muhammad Baqir kurang pintar, kurang alim lah. Bapaknya Ja'far Shadiq kurang alim. Maka gantinya yang alim, walaupun dari istri kedua Zaid, dari istri yang kedua lahirlah Zaid ya. Nah, sekarang di Yaman, pengarang dari Al-Qor, Subuh Salam Syarah Bulughul Maram, apalagi lah. Nah, nanti ketika Imam Zaid dituntut, diminta oleh pengikutnya agar mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Imam Zaid tidak mau. Maka sebagian pengikutnya mengatakan, kalau Anda tidak mau mengkafirkan Abu Bakar Umar, idzan rafadna, dengan demikian saya menolak kamu. Maka mereka yang nyempal dari Imam Zaid disebut Rafidhah. Apa aja bisa sekarang kita langsung aja dulu. Nah, Ma'ruf Al-Karhi wafat tahun 200 memberikan definisi. Orang pertama kali definisi tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Tasawuf adalah menggapai, menghasilkan kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Tasawuf itu padahal anda ini semua saya yakin ahli palsu semua ini. Ayo, kuliah di UIN itu apa sih? Biar dapat sarjana, dia dapat pegawai, jadi pegawai PNS. Kalau PNS biar jabatannya tinggi. Terus ini dicari palsu semuanya dicari. Ya saya juga palsu. Ketua itu ya palsu juga. Yang dicari apa sih? Bukan hakikat yang dicari. Maka untuk menutupi kepalsuan itu kadang-kadang kita merekayasa. Ya, palsu ini kepalsuan. Ada pakai dasi, palsuan. Utangnya banyak padahal. Ada yang pakai coban, palsu ini kecilan kepalanya. Besar coban. Coban kecil untuk menutupi jauh dari Allah, karena dia jauh dari Tuhan, buat tasbih terus dan kelihatan dekat. Semua itu palsu. Yang ahli ibadah palsu, yang ahli tahajud palsu. Nah, kalau studinya terus proposal yang jadi dosen di UIN ini palsu, yang jadi mahasiswa palsu, yang mencari kepalsuan. Jadi kiai muridnya banyak palsu. Kalau duduk harus di depan, kalau di depan tersinggung. Kalau diundang harus dijemput, diaplopin, kalau enggak tersinggung. Palsu semua itu. Malah kebanyakan kepalsuan itu dimiliki oleh kiai 11 macam. Kalau oleh orang kaya, ahli dunia 6. Kalau ahli
Al-Hijjah 9. Boleh saudara baca dalam kitab Asnaful Maghdurin karangan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali paling banyak palsunya itu kiai malah. Sudah semacam dan jangan cerita di luar lagi ruang ilmiah ruang dari pidatokan di luar apa saya tahu jangan saya bisa disidang dalam persidangan. Allah berfirman dalam Al-Quran ayat berapa surat apa berapa dewe? Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, kamu jangan sekali-kali tertipu oleh tipu daya jebakan harta, pangkat, perempuan, jabatan, gampang itu. Pemahaman itu gampang, semua orang paham. Semua kita paham kan? Jangan terjebak oleh dunia ya, jangan terjebak oleh jabatan ya, jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan merasa hebat kalau kamu kaya ya. Gampang. Yang kedua yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya, terjebak oleh jebakan tipuan yang kelihatannya billah, kelihatannya Allahu Akbar, kelihatannya Allah Ta'ala, kelihatannya jihad, kelihatannya syiar, kelihatannya berjuang apa demi rakyat, demi demokrasi, asasi, itu palsu semua itu. Wala yaghurrannakum billahi. Orang hafal Quran palsu. Sebatas bibir. Buktinya kalau nggak dimuliakan tersinggung dia. Kalau disinggung gini, saya punya family buat kakak sepupu saya hafal Quran. Kalau lagi bertengkar dengan tetangganya ngomongnya gini, kamu jangan nyakiti saya ya. Saya sih nggak apa-apa. Qurannya ini yang nggak jadi. Tidak semuanya ada ya. Ini rata-rata begitu kan, Ada yang di depan supaya kelihatan palsu. Saya di depan, apa di depan? Ada di belakang supaya dikomentari gini. Ada dekan di belakang. Palsu juga itu. Ada amal li ajlin nas syirk wa tarkul amal li ajlin nas riyah. Melakukan sesuatu amal supaya dipuji manusia musyrik, meninggalkan amal supaya tidak dipuji manusia riya. Kan saya dirinya di belakang aja, takut dapat pujian riya itu. Saya nyumbangnya sedikit saja, takut dianggap paling dermawan, takut itu menghindari komentar dianggap paling dermawan. Yang lainnya cuma 100.000, masa saya 1 juta, 50.000 aja, takut lebih teman-teman nanti saya dianggap apa ria itu. Tapi kalau saya jangan kalah dengan teman 100.000, saya 1 juta, musyrik. Tenang dikira. Ini yang dikatakan namanya Syekh Abu Hashim Al-Kufi. Kata Imam Abu Sufyan Tsauri, mustahil, sejajar dengan Hanafi, hanya pengikutnya hilang. Saya selama ini saya tidak paham apa itu riya. Baru paham setelah saya ngaji pada Abu Hashim Al-Kufi yang mengatakan bahwa itu tadi adabul amal li ajlin nas syirk wa tarkul amal li ajlin nas riya. Itu Abu Hashim ngajarin Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, mujtahid besar Abu Sufyannya ini. Itu manfaat. Jadi tasawuf itu mencari hakikat, mencari kebenaran. Maaf kalau saya contohkan, saya sebenarnya contoh di belakang saya itu bapak sudah nggak sabar ingin contohkan. Gus Dur contohnya, bukan ahli ibadah, bukan ahli wirid, bukan puasa Senin Kemis, bukan ahli baca Quran khatam, bukan, tapi hatinya yang luar biasa. Kelebihan Gus Dur itu sering menyelamatkan nyawa orang, walaupun nyawanya orang nggak benar kelihatannya. Pokoknya yang namanya Petrus itu, Petrus ya tahun 1981 ya, dia itu Gus Dur paling menentang. Ada bajingan, ada preman langsung tembak di tempat paling menentang. Kalau di proses hukum, itu setuju. Jadi kalau segalanya diselesaikan dengan bedil, ya itu paling nggak setuju Gus Dur.
ada bajingan dengan baru diselamatkan, disembunyikan di pesantrennya Mbah Jalil di Tulungagung. Banyak bajingan yang diselamatkan oleh Mbah Jalil oleh Ustaz. Jadi salah satu aja amalnya menyelamatkan nyawa orang, itu udah luar biasa. Kita kalah semua enggak, tahajud kita kalah sudah apa-apa. Satu aja, belum tawakalnya, belum subuhnya, belum KPDW-nya itu udah. Karena leta Allah KPDW-nya. Bukan kartu musuh, KPDW kartu leta Allah. Saya kalau dengan beliau itu kadang-kadang saya tanya, kok bisa gitu Gus? Jalannya gampang, jalannya kayak ringan. Engkau sampai di sana, nanti sampai bisa. Pada satu-satu nggak bisa benar. Nah, kemudian definisi berkembang oleh Imam Dhunnun al-Misri. Nama aslinya Thauban Ibrahim Dhunnun al-Misri bin Ahmim dari Mesir Selatan. Wafat tahun 245 Hijriah. Sufi adalah qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa atharuhumullahu ala kulli syai'in. Ini lebih dinamis daripada definisi Ma'ruf al-Qarhi. Tasawuf adalah sufi adalah orang yang mementingkan, mendahulukan Allah mengalahkan selainnya. Maka timbal baliknya Allah akan mendahulukan dia mengalahkan yang lainnya. Jika timbal balik ini, kalau tadi baru sepihak itu Dhunnun al-Misri. Kemudian definisi berkembang lagi oleh Abu Yazid al-Bustami yang wafat tahun 251 Hijriah. Abu Bustami mengatakan tasawuf adalah sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh makhluk, harus sufi itu. Jadi bukan masalah sorban besar, tasbih panjang ini, bukan masalah jenggot panjang, bukan masalah kaitan dengan jenggot juga, bukan kaitan dengan sholat berapa rakaat. Sifatul haqqi, nilai-nilai, sifat-sifat Allah yang universal itu, mari kita pakai. Itu baru sufi itu. Jadi ketika kita berdoa ya Allah, ya Rahman, itu bukan berarti saya minta rahmat, bukan. Ya Allah, berilah saya sifat rahmatmu sehingga saya mampu memberikan rahmat kepada yang lain. Ya Razzaq, bukan berarti berilah rezeki, tapi berilah aku sifat Razzaqmu, sifatmu Maha Razzaq, limpahkan kepada saya supaya saya juga bisa memberi rezeki kepada yang lain. Itu artinya, dan seterusnya, Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, apa-apa, supaya saya bisa memberikan kepada orang lain nilai-nilai kebesaran. Itu artinya sifatul haqqi yalbasuhal khalq. Wah, banyak definisi ini. Kalau Al-Halad mengatakan Al-Halad dibunuh atau disalib tahun 309. Dilalah bersama seperti lama tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun. Al-Halad juga dibunuhnya tahun 309 ketika masa Al-Muqtadir Billah Khalifah Abbasiyah atas rekomendasi dari Hakim Qadhi Madhab Al-Zahiri, Madhab Al-Zahiri, mengatakan begini, sufi itu adalah la yamlikuhu ahadun wa la yamliku ahadan, tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak menguasai siapapun. Artinya nih, orang sufi sudah selesai. Orang sufi sudah kita yang belum selesai. Kita yang belum selesai. Punya 100 ini 200, 200 ini 300, 300 ini 400. Sudah direktur, jadi dirjen, jadi menteri. Dari menteri jadi presiden. Sudah jadi ketua PBNU jadi nabi. Belum selesai. Yang punya istri satu, yang punya dan seterusnya. Tidak selesai, kita belum selesai. Orang sufi sudah selesai. Gak ada urusan dengan dunia, harta, pangkat, jabatan. Sudah selesai. Tinggal satu yang belum selesai, dengan Allah. Yang belum selesai. Dengan selain Allah sudah selesai. Pada kita ini belum ada selesai. Ingin lulus jadi pegawai negeri, PNS. Yang si PNS itu target apa? Jadi tujuannya cari kuliah dia PNS. Bukan lihat bukan li PNS. Itu dulu
Belanda yang bikin gitu Belanda. Yang pesantren nggak akan jadi pegawai negeri. Tapi kalau kuliah itu calon pegawai negeri. Belanda itu pikiran Belanda kayak gitu. Ya silakan kalau itu Belanda. Saya nggak tahu banyak. Nah, jadi tasawuf itu puncaknya adalah bagaimana kita selesai dengan dunia ini, selesai dengan selain Allah. Hanya dengan Allah yang belum selesai, yang nggak akan selesai. Yang lain sudah selesai. Makanya Imam Ghazali itu jadi rektor An-Nizamiyah, mengganti gurunya Imam Abdul Malik Imam al-Haramain al-Juwaini. Ya wafat katanya Imam Ghazali muridnya ini. Begitu jadi rektor waktu itu rektor luar biasa, nggak kayak sekarang satu-satunya rektor satu-satunya lama betul imam lah. Begitu jadi rektor 2 tahun dia malah bingung, malah berpikir terhentak malah, ini yang saya kerjakan tiap hari rutinitas tidak menambahkan iman, tidak menambahkan dekat dengan Allah. Enggak, pagi-pagi bangun sholat kantor, ada tanda surat-surat, pimpin rapat, memutuskan sesuatu, ngajar, selesai maghrib, pulang, tidur, istirahat, pagi. Apakah tambah imannya? Apakah bertambah iman saya? Apakah bertambah takwa saya kepada Allah? Justru kalau saya biarkan seperti ini, ala syafa jurufin, saya ini sudah berada di bibir neraka saya. Kata Ibu Ghazali, saya sudah berada di bibirnya jahanam sudah. Hampir terjerumus sudah. Akhirnya beliau permisi pada Khalifah Al-Mustadhiri, permisi mau pergi haji. Kalau hanya bilang pergi nggak boleh. Ini punya siapa? Ternyata kosong. Pergi haji, Khalifah nggak bisa melarang kalau mau pergi haji. Pergi haji ternyata ya haji, tapi tidak hanya haji. Mesir, ke Kudus, Palestina, dan terakhir di kholwat di menara Masjid Damaskus. Amawi, Jami Amawi Damaskus 4 bulan. Keluar dari khalwat mengatakan fakana ma kana mimma lastu adkuruhu fadhunna khairan wa la tas'al 'anil khabari. Yang terjadi telah terjadi pada diri saya. Jangan enggak usah tanya fadhunna khairan. Apa? Baik sangka sajalah. Baik sangka saja dengan saya ini. Enggak usah tanya gimana ceritanya khalwat. Dapat apa engkau? Enggak bisa cerita. Yang saya dapat nggak bisa saya tulis, nggak bisa saya ceritakan, tidak cukup redaksi nyusun kata-kata untuk menggambarkan apa yang telah saya capai. Fadunna khairan, wala tas'al 'anil khabar. Jangan tanya piye ceritanya. Oh yang saya dapatkan luar biasa. Malah digambarkan, digambarkan dalam buku Ayyuhal Walad seperti jima, seperti ML dengan istri. Ayo tulisan enak jima, ya iso. Oke terus enak. Betul. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad seperti nikmatnya orang jima, bisa nggak ditulis? Nah kalau ingin tahu, lakoni dewe. Coba kamu lakbit tajibah. Makanya tasawuf itu ilmu tajibah. Dia nulis semua pengalamannya dalam kitab Al-Muqim Ratullah, ilmu fikih. Kalau dia nulis kitab Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid, usul fikihnya Al-Mustasfa, Al-Maqbul, Mahakin Nazar fil Qiyas, usul fikihnya itu Ma'yar Ulum. Apa itu ilmu? Ilmu apa itu fikih? Ilmu cari helah, ilmu tipu-tipuan, ilmu formalitas, ratus-patus, ilmu kalam. Dia nulis ilmu kalam Al-Iqtisad fi Al-Qiqad, Al-Jam'ah fi Ilmi Al-Kalam, Al-Arba'in fi Usuluddin. Apa itu ilmu? Walaupun hafal itu kalam dosen Usuluddin, hafal itu kalam, gak akan nambah imannya, percayalah. Gak akan ditambah imannya dengan ilmu kalam. Kata Ghazali, apalagi filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu safsator, hanya permainan otak yang gak ada hasilnya apa-apa. Walhasil ahli filsafat itu apa? Tambah imannya. Malah beliau nantang, ayo orang ahli filsafat diancam mau dibunuh kalau tidak surut dari pendapatnya, pasti dia akan surut dari pendapatnya. Tapi orang yang beriman kuat diancam nggak akan surut. Orang filsafat punya pendapat, filsafat berkata penguasa, tentara misalkan, ayo kalau nggak mundur, kalau nggak cabut pendapatmu, saya bunuh. Asal mencabut pendapatnya. Orang filsafat penakut tuh. Maka yang besar terakhir ilmu hakiki
ilmu qol wal maqol, bukan ilmu redaksional, bukan ilmu oral, bukan ilmu pidato, bukan ilmu yang diucapkan, tapi ilmu halil qulub wal maqamatil qulub. Ilmu bagaimana mendapatkan kondisi tertentu, kondisi tertentu, kondisi spiritual. Kalau makom ya derajat atau station dari rohani seseorang. Kalau hal kadang-kadang temporal, tidak selama-lamanya. Maka kadang fana, kadang bako, kadang goibah, kadang kudur, kadang tamkin, kadang talwin, kadang rojak, kadang khauf, dan seterusnya. Kadang unes, kadang kobat, kadang basat, itu namanya hal. Tapi kalau makom tidak oposan, tidak obat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, sabar. Ini nggak bisa rinci ya, ini cuma 1 jam kan. Saya bisa gini 4 tahun. Saya bisa ngomong itu 4 tahun ini ya, 1 jam ngomongnya. Itu. Dan orang yang pertama kali mendapatkan predikat, lakop, gelar sufi itu siapa? Orang pertama kali mendapatkan gelar sufi bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli ilmu agama, bukan dosen kuing, tapi orang pertama kali dipanggil sufi adalah Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau orang yang pertama kali menggagas, menemukan instrumen matematik. Setelah bikin itu, bingung dia, dikasih nama apa ilmu saya ini? Temuan saya ini diberi nama apa ya? Kata temannya, jenenge wae jenengmu Jabir, menamakan Al-Jabar. Saya punya kumpulannya Rosail Jabir, kumpulan Al-Akhir-Biri. Satu besar. Gak paham, saya baca gak paham matematik sumpah. Tapi Jabir ini orang pertama kali panggil sufi. Kenapa? Karena beliau juga tidak tanduknya, perilakunya, ucapannya lillahi ta'ala, tidak pernah untuk mengejar sesuatu. Terkenal orang zahid, orang yang tidak mau terkenal, dan alhasil lillahi ta'ala itu. Beliau kalau akan melakukan observasi tidak kurang sholat 100 rakaat supaya melakukan dalam laboratoriumnya itu benar gitu, nggak salah. Kemudian ketika akan memutuskan sesuatu, ambil keputusan, pasti minta doa dulu pada gurunya, itu Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Baqir, ceritanya Jabir bin Haji. Itu pertama kali berlakop, mempunyai lakop sufi, bukan dari hati mulai tafsir. Malah waktu itu masih tegak antara ahli tafsir hadis dengan gerakan-gerakan tasawuf. Yang kedua, orang paling sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi tadi, orang yang lebih Kufah, yang ngajari Imam Abu Sufyan Al-Thawri. Yang ketiga, Abdul Karim bin Utsman. Jadi bukan ulama terkenal ahli hadis, orang sufi. Malah banyak sekali orang yang ahli hadis melepas profesinya sebagai ahli hadis masuk ke wilayah sufi. Seperti Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani hanya muhadis. Lama-lama dia terkenal. Kalau hadis terkenal, ruwahu daroni dilepas dulu. Pekerjaan meriwayatkan hadis dilepas karena takut terkenal. Bahkan kan misalnya ingin terkenal, enggak, malah takut terkenal. Jadi itulah pertama kali definisi tasawuf atau orang-orang yang dipanggil sufi. Nah, kemudian kesimpulan seperti apa yang saya katakan? Kesimpulan tasawuf adalah thawrah ruhiyah. Tasawuf adalah revolusi spiritual. Utamanya, sebab utama pertama adalah pertengahan politik. Utamanya, maka politik ditulis di huruf Arab fa waw lam ya takaf, politik. Kalau kita yang baca, kalau orang Arab yang baca jadi bahasa Arab, fa wallaituka, saya tipu kamu. Terjadi peperangan zaman sahabat, politik. Terjadi muncul beberapa dinasti karena politik. Terjadi aliran-aliran yang kadang ekstrim karena politik. Karena politik ini, jadi kemunduran umat Islam adalah politik yang menyebabkan kemunduran umat Islam, bukan tasawuf. Goblok. Bukan tasawuf. Justru
Sufi itulah, tasawuf itulah yang membangun suatu kebesaran spiritualitas manusia. Pasti itu arahnya ke sana, bukan arah kepentingan politik apa, pasti. Nah, dengan thawra ruhaniya ini berangkat dari ayat alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini khitabnya pada orang yang sudah beriman, bukan orang pinggiran, bukan. Ini ayat itu bukan ayat yang didoli, bukan. Ini yang sini. Ini ayat dia yang disampaikan, bukan didoli, bukan. Wahai orang-orang yang beriman, apalagi sudah kuliah di UIN, bukan orang awam, bukan. Kapan kamu memiliki hati yang khusyuk? Kapan hatimu khusyuk? Yang ditanyakan hak khusyuk qalb, bukan berapa ratus kamu bangun masjid, berapa ribu murid kamu, berapa rakaat setiap sehari semalam, berapa ribu zikir kamu, bukan itu yang ditanyakan. Hatimu itu kapan khusyuk? Kalau sampai sekarang nggak khusyuk. Nah, untuk mencapai kekhusyukan hati nanti ada istilah maqamat dan ahwal. Orang pertama kali bicara maqam adalah Abdun Nun al-Misri. Maqam pertama yang paling yang paling dekat. Orang masuk supaya hati kita mempunyai maqam, ada maqam yang paling pertama namanya maqamut taubah. Tobat itu maqam pertama, maqamnya hati. Redaksinya astagfirullahaladzim. Redaksinya itu. Ini bukan berarti kalau orang baca astagfirullah 100 kali, maqam tobat itu. Belum tentu. Siapa tahu yang diam saja dia sudah dapat maqam taubat. Taubat ada 3 grade. Taubatul awam anid dzunub wal khotoya. Taubatnya orang awam, pinggir jalan, orang awam menobati, menyesali dosa-dosanya. Taubatul ulama, taubatnya orang di UIN, at-taubah al-ghafrah wan nisyan. Taubat dari sehari semalam kamu lupa pada Allah berapa jam. Ingat Allah berapa jam, lupanya berapa jam. Ayo, kita 24 jam ini. Ingat pada Allah berapa jam, lupanya berapa jam. Banyak mana? Kira-kira banyak mana persentasenya? Banyak lupanya ya? Harus tobat dulu. Walaupun kelihatannya nggak dosa, nggak nyuri, nggak minum, dosa itu. Taubatul ulama anil nisyan wal ghufran, al-ghufratu wan nisyan. Kalau sehari semalam banyak lupanya pada Allah, harus tobati dosa itu bagi apalagi pasca sarjana apalagi. Yang terakhir taubatul khawas anis syu'ur bil wujud. Merasa ada itu dosa. Merasa ada itu dosa. Karena sebenarnya kita ini tidak ada. Sekali lagi, kita ini sebenarnya tidak ada. Hanya kita ini diadakan oleh yang ada. Jadi yang ada hanyalah yang ada. Kita ini tidak ada. Kita ini hanya dipinjemin. Hak guna pakai. Kita bisa mengucapkan ada karena ada yang ada. Kita bisa mengucapkan kata tidak ada karena ada yang ada. Si Ahmad ada di kantor, ada karena ada yang ada. Si Ahmad tidak ada di kantor, kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Jadi semua itu hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Jadi karena tidak ada itu ada. Ahmad tidak di kantor, Ahmadnya tidak ada. Tidak adanya Ahmad ada. Tidak adanya Ahmad. Orang Ahmad gelas kosong, airnya yang tidak ada, kosongnya ada enggak? Kosongnya. Ahmad tidak ada di kantor, Ahmadnya tidak ada. Tidak adanya, kosongnya Ahmad ada kan? Yang ada hanyalah yang ada. Nah, kita ini tidak ada, hanya kita ini diadakan oleh yang maka kita menjadi ada. Nah, contoh kita menggunakan kata pronoun, kata ganti domir. Anak, saya, aku, anta, kamu, gua, dia. Kan bisa dipakai siapa aja kan? Siapa aja bisa dipakai kan? Saya Ahmad, saya Hasan, saya Toto, saya Solikin.
Saya Zainab, saya Maryam, saya Fatimah, saya Hasanah. Kamu Ahmad, kamu Hasan, kamu Solikin, kamu Zainab, kamu Fatimah, kamu Maryam. Dia Ahmad, dia Fatimah, dia Zainab, dia Hasan. Siapa aja bisa pakai. Kamu mau kemana? Ahmad. Saya mau ke pasar. Ahmad ke pasar. Oh, dia ke pasar. Ahmad ke pasar. Kalau sudah mati, Ahmad, Hasan, Toto, Solikin, Zainab, Maryam, Fatimah mati. Kemana perginya? Aku yang pernah menjadikan dari kita semua. Kita udah mati semuanya. Kemana kembalinya? Aku yang pernah kita pakai jadi kata ganti dari kita. Dia yang pernah kita pakai. Engkau yang kita pakai. Perginya kembalinya kepada aku yang tidak pernah mati, hayyun la yamut, yaitu la ilaha illa ana. Engkau yang tidak akan mati, la ilaha illa anta. Dia yang selama-lamanya ada, la ilaha illa huwa. Jadi ana, anta, huwa hakikatnya adalah Allah. Ana Hasan, ana Ahmad, ana Said palsu. 70 tahun, 80 tahun. Kalau nggak percaya silakan kamu ngomong aku. Karena berhenti sendiri 70 tahun. Saya ngomong aku. 70 tahun 80 berhenti sendiri kalau dibuktikan. Jadi yang namanya aku siapa? Jawab. Yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Maka Syekh Jenar benar, tidak salah. Sebenar-benarnya aku itu Allah. Jenarnya nggak ada. Itu kira-kira. Jadi itu orang Cirebon, orang Surabaya. Namanya Abdul Jalil. Putranya seorang dai Habib konon katanya. Tapi karena bapaknya itu sibuk dakwah kemana-mana, anak masih kecil, bayi dititipkan pada lurah Caruban, Cirebon Selatan. Namanya Pangeran Darussalam. Maka terkenal Syekh putranya Pangeran Darussalam. Bukan seorang dai, seorang ulama yang dakwah kemana-mana, nggak kober melihara anak berbeda pangeran. Abdul Jalil belajar Islam pada Syekh Datul Kahfi yang kemudian disebut di Gunung Jati itu, Syekh Datul Kahfi. Rupanya bosan diajari haram, halal, makruh, sunnah, wajib, pernah, walau bosan makruh, halal, subhat, ingin ilmu hakiki. Maka beliau pergi ke Bukan itu Palembang, sekarang Palembang Bukan. Jumpa dengan Syekh Abdullah siapa namanya guru tarekat Buntaso. Pulang pergi haji, pulang dari sana kemudian mengatakan Allah, aku adalah Allah, aku adalah. Itu benar itu. Mana itu? Yang sebenar-benarnya aku adalah. Jangan dipidatokan, ini peratokan di. Kita ini ngomongin kita punya kita RT jangan. Paling sendal sama syuriah. Jadi Syekh Jenar itu benar, tidak salah. Begitu pun Al-Khalaj ketika mengatakan Allah itu benar, tidak salah. Yang sebenar-benarnya aku adalah aku kita ini masuk semua. Paling-paling 70-80 tahun. Hak guna pakai yang kemudian sertifikat asli itu Allah. Apa namanya? HGU ya, hak guna usaha itu ya. Itu teori domain Allah. Oleh karena itu sebenarnya tasawuf adalah revolusi spiritual, bukan revolusi sosial, bukan revolusi yang lahir, tapi revolusi spiritual. Wa ma nazala minal. Kapan sampai kapan wahai orang pemimpin, wahai ustaz, wahai dosen, wahai kiai, wahai para tokoh agama, orang kecil yang dikitobi, yang diajak ngomong orang kecil. Kita ini, wahai pengurus NU, kapan hatimu menjadi tempatnya kebenaran? Kapan hatimu itu menjadi bersemayamnya kebenaran? Alhamdulillah. Banyak paling hak adalah Allah. Allah berkata dalam hadis qudsi, "Ma wasi'atni ardi wa la sama'i, wa inna wasi'atni qalbul mu'min." Seandainya aku ingin tempat, ingin butuh tempat, maka langit dan bumi tidak cukup untuk saya bertempat. Yang cukup saya ambil tempat, saya akan butuh tempat. Qalbul mu'min, hatinya orang mukmin itu cukup untuk
saya taat. Nah ini artinya wa ma nazala minal haq. Sampai kapan wahai orang mukmin hatimu bisa menjadi tempatnya kebenaran, nilai-nilai universal, kejujuran, ketakwaan, dan seterusnya betapa seperti itu. Oleh karena itu, barang siapa orang yang merasa dirinya ada, taubat itu saya merasa dirinya ada. Asyurul bil wujud, itu taubatnya orang yang khawas. Sehingga apa? Karena hatinya sudah penuh dengan wa ma nazala minal haq. Robi Adawiyah, Sayyidah Robi Adawiyah itu ziarah ke Rasulullah. Begitu ziarah, dipaksa dirinya dirinya suruh mencintai Rasul itu nggak bisa. Kalau dia mengatakan maaf Rasulullah, sudah tidak ada tempat dalam hatiku untuk mencintai selain Allah. Maaf Rasulullah, aku nggak cinta kamu dari itu. Saya nggak cinta kamu Rasulullah, kan dalam hatiku tidak ada tempat untuk mencintai selain Allah. Nah, selesai ziarah Rasulullah, keluar jumpa dengan iblis. Iblis, tidak ada tempat dalam hatimu untuk membenci siapa-siapa. Hatimu sudah penuh hubbullah. Sampai kamu pun nggak saya benci. Iblis pun nggak saya benci. Itu seorang sayyidah perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau al-Halad lain. Kalau al-Halad pernah mengatakan syaikhi wa ustadi iblis wa fir'aun. Dalam kitab At-Tawasih. Jadi ceritanya begini ceritanya. Ada Syekhul Azhar, Dr. Win, Syekhul Azhar, the Grand of Sheikh Al-Azhar, Grand Sheikh. Dia malam-malam lagi di meja kerjanya, datang tamu berbeda. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Siapa? Bukan anda. Anak iblis. Aku juga Syekh Azhar. Iblis pergi kosongan. Kata Syekh Azhar, ada apa? Anu Syekh, mohon maaf dahulu. Saya ini ingin tobat. Karena sudah jutaan tahun saya menjadi makhluk yang mal'un. Jadi gimana? Ingin tobat. Ingin jadi makhluk yang baik. Judek Syekh Azhar. Yang apa namanya? Gak bisa mikir Syekh Azhar. Judek. Dari satu sisi iblis tobat itu baik, tapi dari sisi lain kalau iblis tobat Al-Azhar tutup ini. Ini tutup. Gak punya darah kerawal, ada semua dosen-dosen. Dari mana makanya dosen semuanya? Kalau iblis sudah tobat, gak butuh ada dakwah, gak butuh ada madrasah, satu gak butuh. Orang baik semua udah gak ada iblis. Yang meningkatkan kebaikannya saja. Pada dasarnya udah baik semua, gak ada yang bedain kok. Dia gak bisa jawab. Syukur gak bisa jawab. Begini iblis, mohon maaf, saya gak bisa jawab. Gak mungkin saya gak ketemu gimana jawabannya. Dari satu sisi saya senang Anda ingin tobat. Dari sisi lain, kalau ingin tobat, saya masih menjadi syukur saja. Jadi langsung aja ke Allah sana. Saya gak sanggup jawab, langsung aja ke Tuhan. Oh gitu aja, terima kasih. Terbang dia ke atas, oh ke Tuhan. Ke atas kan. Di tengah di atas awang-awang sana, jumpa malaikat Jibril. Jibril, iblis mau kemana? Ini Jibril, saya tobat. Oh, apa? Tobat? Sebentar. Iblis, anta wa Allah nur, antal batil wa Allah al-haq. Wa la yu'rafun nur illa bid-dhalal. Wala yu'raful haqqu illa bil batil. Iblis, kamu itu kegelapan, Allah itu cahaya. Kamu itu kebatilan, Allah itu hak. Padahal kebatilan tidak dapat diketahui tanpa kebenaran tidak bisa diketahui tanpa kebatilan. Cahaya tidak bisa dikenal tanpa kegelapan. Oleh karena itu Iblis, untuk menjaga stabilitas Allah, kamu nggak usah tobat. Simbol kegelapan, simbol kebatilan, simbol kekurangan jalan nggak ada. Pada Allah ini hak, al-khairul mahad, al-haqqul haqiqatul haqa'iq. Allah itu an-nur, nurul anwar. Cahaya ini nggak bisa dikenal kalau nggak ada kenal. Hak itu nggak akan bisa dikenal kalau nggak ada batil. Oleh karena itu, kalau ente tobat
stabilitas keberadaan atau sebuah. Oh, jadi kalau gitu gak usah tobat. Jadi nanti saya akan masuk neraka. Ya, gak khawatir. Ente dibikin dari neraka, pulang kembali ke asal neraka, gak apa-apa. Kalau yang dari tanahnya kembali neraka nanti maksa. Kalau iblis dari neraka dari batu ada. Tapi nanti saya dilaknat, gak apa-apa. Demi kebesaran Allah kamu jadi walaupun dilaknat oleh Allah, maka kamu tumbal kebesaran. Kamu adalah syahidul asbiya, pahlawan tumbal kebesaran. Jadi gini. Menurut kacamata tasawuf yang ada ini adalah masyiah kauniyah. Masih ada dua. Kehendak itu ada dua. Masyiah kauniyah, masyiah syar'iyah. Masyiah kauniyah, Allah menghendaki ada iblis, ada Rasul, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar, ada Namrud, ada Ibrahim, ada semua Majapahit hilang sirah pertanian bumi. Orang-orang Majapahit doanya ambrol semua. Surojo ini kan keburu jadi panas putih. Kehebatan orang Jawa hancur oleh doanya santri. Santri dulu, sekarang. Sunan Gunung Jati sendirian, telur, dia. Gak bikin tim sukses enggak, sendirian. Mengislamkan Jawa bagian barat, menghilangkan, menghancurkan Pajajaran, Prabu Silapun, Caningrat, Prabu Siliwangi, semua menjadi Islam semua, kecuali satu Pati Pucuk Umur dengan suku Baduy yang sekarang masih ada itu, nggak mau Islam tapi nggak ada ganggu Islam, sendirian semua kemudian. Doa-doanya orang Cirebon digagalkan, dimacetkan doanya. Misalkan kalau mau jumpa orang mau dimarahi polisi atau apa gini. Tapi oleh Sunan Gunung Jati dimacetkan, kecuali ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang menjawab itu, yang makbul itu Bismillahnya itu. Tapi untuk tidak menyinggung orang Cirebon, doanya nggak dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak lambe putri kawati teka gemeter sekawe mesri maribu teka ulas teka sebagai makhluk ngomongku la ilaha illallah. Gajah, badak, harimau lahir di bibir saya. Gajah warak macan galak anak-anak lambe teka wedi teka gemeter sekawe mesri maribu. Orang yang benci saya betul teka ulas teka sebagai makhluk ngomongku. Semuanya dengan suara saya jadi belas kasihan dari saya. Itu doanya yang Cirebon. Itu dimacetkan, gagal, gak efektif, gak mandi, kecuali masuk Islam. Terus kita baik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya juga dipretelin. Teguh mil kuat lah rosa, teguh kuat rosa kesana Allah. Bis luput lah rakaton, teguh luput orang katon kesana Allah. Bis teguh tan budia raga kesana Allah. Walhasil kesaktian bisnya. Bismillahnya dipakai di Indonesia ini dalam rangka pendekatan budaya, pendekatan hadarah, pendekatan rasa. Ini orang yang sudah mencapai wa nazala minal haq, mampu mempengaruhi manusia seluruh nusantara tanpa peperangan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amad faqasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun. Jangan kamu tiru seperti kaum terdahulu Yahudi Nasrani. Mereka punya kitab suci, mereka punya syariat, mereka punya agama, tapi mereka hatinya keras, hatinya tidak mampu khusyuk, hatinya tidak bisa nuzulul haq untuk dipakai tempat turunnya kebenaran. Maka walaupun hafal kitab suci, walaupun tahfidz kitab suci, wakatsirun minhum fasiqun. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, santrinya banyak, tangannya diciumin, luar biasa baru tahu awalnya. Tapi kalau hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak manzilul haq, wakatsirun minhum. Suatu ketika ada Syekh Hamdun Al-Qusor dari Futuwah, mata Futuwah, jalan-jalan ke pasar, di pasar Lamtiyah ya, di pasar jumpa dengan iblis.
Tanya alhamdulillah, iblis kok santai itu sekarang kita hari ini, alhamdulillah santai. Kenapa? Kerjaan saya diwakili oleh kiai-kiai bersorban itu. Lebih tajam kalau boleh daripada saya. Jadi, ya mudah-mudahan tidak sih. Tapi menurut iblis melapor pada Hamdul Qasr ini banyak sekali yang bersorban itu adalah sebenarnya pengganti iblis. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan karangan ngomong sih bukan karangan semua ada bahasa di bacaan saya bukan kalau saya marah bukan marah. Saya kira itu saja sudah ada faedahnya baik dari saya kita sambung lagi. Makom itu menurut standar menurut Imam As-Sarat ada 7, Al-Ghazali ada 14, kalau menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada 40. Makanya Hadi Wijoyo Mas Karibat alias Joko Tingkir sudah belajar pada Syekh Abdullah Qutbuddin di pucuk Gunung Dieng, Wonosobo, turun akan kembali merebut kekuasaan dari Suto Wijoyo. Ada suara, ngapain kamu berebut kekuasaan duniawi? Gak usah. Maka beliau belok, jumpa sungai Bengawan Solo, naik getek, didukung oleh 40 bajul dan 40 makom. Sampailah ke Desa Pringgobayan Lamongan. Banyak dilawan. Tapi doanya Joko Tingkir itu, ya Allah, saya mudah-mudahan jangan jadi orang terkenal. Maka sampai sekarang pun jarang orang tahu kuburannya Joko Tingkir. Karena doanya nggak mau terkenal doanya. Beda dengan kita, mau terkenal di hauli kan biar yang hauli ramai banget itu kan maunya ya. Itu yang maunya ya. Ya Allah, kalau saya mati mudah-mudahan di hauli ramai banget itu ya. Kalau Joko Tingkir malah, ya Allah, kalau saya mati jangan jadi orang terkenal. Sampai sekarang jarang orang ziarah ya. Kuburannya Joko Tingkir di Desa Pringgobayan di Lamongan. Itu saja. Apa? Kecamatan Maduran. Saya pernah dari Gus Dur, tapi saya waktu itu hujan. Jadi nggak jadi sampai ke tempat. Saya waktu itu Gus Dur hujan saya. Tapi kalau Syekh Qutbuddin, gurunya saya dengan Gus Dur naik atas. Kuburannya dilingkari oleh akar pohon. Ada pohon, akarnya itu besar melingkari kuburannya. Itu di atas pucuk dia. Gus Dur waktu masih ketua PBNU. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah 1 jam 10 menit beliau memberikan pencerahan kepada kita, tapi nggak terasa seperti 5 menit. Saya dapat SMS dari panitia bahwa tidak dibuka sesi tanya jawab. Waktunya sudah. Ada yang mau tanya ya? Bagaimana? 1, 2 gitu? 3. Boleh. Bagaimana Pak? Sudah apa ya? Ya, Pak Kiai juga bersedia. 3, Pak Kiai bersedia mengambil 3 pertanyaan. Saya ambilkan 1, ini 1, 2, 3. Cukup. 1, 2, 3. Betul. Ya. Ini yang depan ini. Panitia penanyanya ke depan. Panitianya dikasih. Sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Sinatria dari jurusan Akidah Filsafat. Saya ingin bertanya, lantas mau dibawa kemana syariat ketika kita sudah bermakrifat dan hakikat? Sebab ketika kita sudah sampai pada tingkatan seperti itu, yang namanya syariat itu sudah tidak berlaku. Dan ketika kita sudah berada di sana, maka otomatis jika kita turun, maka kita harus menggunakan syariat. Sehingga seperti yang dilakukan Rasulullah, kita menjadi rahmatan lil alamin. Sebab kita turun ini juga kan ditugaskan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau nggak bisa jadi rahmatan lil alamin, setidaknya jadi rahmatan lil lintas. Jadi seperti itu. Itu bagaimana? Terus bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang bisa dikatakan tak begitu setuju dengan tasawuf? Sebab banyak belakangan ini orang-orang yang kontra dengan tasawuf begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada 2. Ada ibu dulu, habis ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah.
tafsir hadis. Tadi Bapak Yai menyampaikan ada zikir zat. Ada yang mengatakan zikir zat itu harus robit. Nah, dikaitkan dengan nurun al-nurun, itu yang saya kurang tahu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, habis itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam pertemuan ini saya memperoleh banyak hal yang baru. Cuma ada juga yang saya ingin konfirmasi. Dalam temuan-temuan pakar fisika itu kan semua di Jakarta Raya semesta yang wujud materi ini, apakah itu dunia, tata surya, galaksi, termasuk diri kita, itu kan unit terkecilnya adalah atom. Sampai molekul sampai atom, unit terkecil itu atom. Sedangkan atom itu menurut fisika itu terdiri dari inti atom dan elektron. Elektron itu umpama sebesar sebutir beras. Saking kecilnya, misalnya hanya sebutir beras. Inti atom itu ada di jarak 50 meter. Jadi garis tengahnya antara elektron ini dari pinggir itu 100 meter. Artinya apa? Wujud materi itu sebetulnya pada hakikatnya didominasi oleh kekosongan, kehampaan, dan ketiadaan. Antara elektron dan inti atom sampai sekarang para fisika belum nemu apa-apa. Apakah ini berarti yang wujud mutlak itu hanya Allah, yang lain itu hanya wujud relatif? Karena itu sekarang berkembang ungkapan-ungkapan, bahkan mungkin juga aliran zero mind process. Zero mind process. Manusia menganggap dirinya semacam hampa dan tiada. Karena memang sebetulnya kita ini cuma sawangannya ono, tapi didominasi oleh kehampaan dan ketiadaan. Apakah itu sesuai dengan yang namanya dengan itu? Pertanyaan satu. Yang kedua, saya sebagai salah seorang anak buah jenengan, ikut APB saya di wilayah. Nah, terus kalau ngomong kiai-kiai itu lalu menjadi seolah-olah ada yang jadi agennya iblis-iblis. Nek ngomong DNO itu dipecati HP. Apalagi dalam kasus politik sekarang, saya sampai sempat bilang begini, NU itu antara korik sampai korak. Ya. Nah, sekarang NU itu diserang oleh wabah virus manipolitik, kebohongan dan lain-lain, sehingga korik-koriknya menyusun, koraknya berkembang. Apakah itu ya berarti seperti itu? Sampai terus terang begini, saya sekarang tidak berani jadi pengurus NU. Saya NU kultural saja, NU struktural sama ngani ngono pedeni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Yai. Yang ingin saya tanyakan tadi bahwa sudah dijelaskan tentang tingkatan zikir. Nah, di sini ada ungkapan yang mengatakan jika kita mengingat nama Allah itu sendiri, kita kafir. Sedangkan kita syirik. Sedangkan jika kita mengingat atau membayangkan bentuk ataupun rupa Allah itu sendiri, kita kafir. Nah, sebenarnya senada dengan pertanyaan itu, tapi saya lebih fokus kepada intinya. Jadi apa yang perlu kita ingat dalam zikir pada Allah, dan caranya bagaimana untuk mengetahui frekuensi Allah itu sendiri, untuk menyambungkan frekuensi sendiri pada Allah, agar nilai dan zikir yang kita lakukan itu tidak sebatas di lisan, tapi ada manfaat.
Hanya itu mungkin yang Ya, baik, terima kasih. Ya, monggo Kiai, ada 4 pertanyaan. Yang pertama mengenai kemana syariat kita bawa kalau sudah tasawuf. Terima kasih. Jadi syariat itu diturunkan sebagai norma, aturan, menata kehidupan di dunia dalam rangka agar terbangun terwujud masyarakat yang baik. Kalau itu ada syariat, ada sanksi, ada hukum, ada ini itu. Dan kalau orang yang sudah hatinya baik, hatinya sudah wama nazala minal haq, apakah masih butuh aturan? Apa masih butuh tunjukin ini baik ini salah? Sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah wa hadainahun najdain. Orang sudah melekat dalam dirinya nasdul haq wa nadul batil, takwa, ilham takwa wa ilham fujur. Kemudian sudah apa? Kota bayana sudah bayan betul, bayan rusdi wal ghayy. Apa masih butuh aturan formal? Orang sudah punya rasa inginnya sedekah, apa masih harus ada amil zakat? Orang sudah setiap hari pakai jilbab, apa masih harus ada polisi syariat yang sweeping kalau nggak ada yang berjilbab? Itu contohnya. Orang kalau sudah wana nazala minal haq, itu yang lewat dari wala yang mengkalan itu kita apa memang melewati dari alladzina utul kitab, alladzina tamassaku dengan kitab harfan, yang lewati. Memang ini terlalu tinggi. Jadi saya harus tangkap seperti itu. Artinya syariat itu aturan. Nah itu untuk orang yang butuh aturan. Nah, bahkan orang yang masih harus diatur. Nah kalau ada orang yang sudah melewati aturan, sudah faukul aturan sudah, masih butuh aturan. Tapi syarat penting, harus syarat, karena masih banyak orang yang butuh aturan. Maka Imam Ghazali dengan kitabnya yang spektakuler Ihya Ulumuddin berusaha keras mengharmoniskan antara syariah dan hakikat. Bab pertama syariat, bab terakhir menjiar muhlikat. Nah, kalau kita baca bab terakhir itu kebanyakan banyak sekali Ghazali ngambil dari ucapan-ucapannya Plato, Hormuz, Plotinus, hanya kan diucapkan, nggak kata kola Plato enggak, tapi sebenarnya itu umumnya Plato, semuanya Plotinus. Kenapa? Empedokles juga, Pythagoras juga. Karena maksud itu universal, maksud universal. Di setiap agama ada, di setiap filsafat ada, tidak monopoli milik agama Islam. Bahkan Plotinus sumpah, saya sudah 4 kali jumpa dengan Al-Khairul Mahid Tuhan. Saya sudah jumpa dengan Tuhan 4 kali. Dan itu nggak mungkin bohong. Itu apa bohong? Dia nggak butuh apa-apa. Orang bohong itu nggak punya kepentingan. Kalau orang tidak punya kepentingan, bohong juga. Jadi syarat penting. Jadi, ada seorang wasiat pada anaknya. Kalau saya mati nanti, itu bunga-bunga di kanan kiri rumah dipelihara ya, jangan sampai biarkan, dilantarkan. Bapaknya mati, awal-awal masih bunga-bunga dipelihara. Lama-lama bosan capek, alas sudah bunga-bunganya mau harum itu minyak wangi lah kayak spray lagi lah toko ada jadi Alfamart aja sampai nyiramin bunga. Begitu bunganya mati, taman bunganya pada mati, lakinya mawarnya mati, datanglah ular hitam. Ternyata dia baru sadar wasiat bapaknya itu, bunga ini faedahnya bukan hanya membawa bau harum, tapi menolak ular, bisa menangkal kedatangan ular di bunga sekitar rumah. Itu apa artinya? Syariat itu menjaga hati, bisa menjaga. Kalau syariat sudah tidak diamalkan, timbul ular hitam dalam hati, sombong. Gak usah sholat, saya sudah makomnya tinggi. Gak usah syariat, saya sudah mencapai hakikat, sombong jadinya. Orang seperti itu juga musyrik itu, seperti itu. Orang menganggap syariat remeh, dan karena dia merasa sudah tinggi juga syirkul khafi. Jadi syariat penting, tapi tidak boleh berhenti pada syariat.
Wal ya'lamal ladzina utul 'ilma annal haqqu min rabbik. Kebenaran harus melalui ilmu pengetahuan logika. Fayu'minu bih, ilmu yang akan menyampaikan kita iman kepada Allah, tapi tidak berhenti pada ilmu dan iman. Fatuh bitalahu qulubum ikhbatul qulub al-qulubul mukhbitah, hati yang khusyuk, hati yang bersih, yang puncak atau terminal akhir dari perjalanan takwa. Ilmu dulu, logika dulu, filsafat dulu, baru beriman dengan iman yang benar. Ujung-ujungnya al-qulubul mukhbitah. Jadi kalau yang kasih tasawuf nggak apa-apa kan, belum nyampe gitu aja. Ada orang yang tanya, kan belum nyampe, ngapain? Orang belum nyampe di masa-masa. Ada berita, ada orang ngasih berita, informasi. Dan orang terkenal jujur, nggak pernah bohong. Bahwa di dalam rumah itu ada orangnya satu, udah percaya. Orangnya nggak pernah bohong, terkenal orang jujur, udah percaya. Ada lagi yang percaya, tapi ingin dalil-dalilnya, tanda-tandanya. Saya percaya bahwa dalam rumah itu ada orang satu, tapi tandanya mana? Oh ya ada suara batuknya itu, oh itu ada sendalnya, ada anggungnya itu, berarti ada orangnya satu ini. Tuh, itu ilmu kalam itu, percaya, pulau mahal, tapi ingin diperkuat dengan dalil. Ada lagi yang percaya, karena yang ngasih bawa berita Nabi Muhammad gak pernah bohong. Dan dalil saya sudah tahu dalil, tapi gak puas dengan dalil, ingin ketemu. Masuk ke dalam rumah yang ketemu, ini yang tasawuf. Dan kalau ada orang nggak percaya, tapi nggak ingin ketemu, aja udah. Orang nggak percaya tasawuf berarti orang yang tidak ingin ketemu dengan cukup dengan dalil-dalil, cukup dengan ayat-ayat, cukup dengan simbol-simbol alam semesta itu juga ada jauh. Ya nggak apa-apa, baru segitu saya tak betul orang, ya nggak apa-apa. Ilmu inti saja ilmu, bukan ilmu murah, mahal. Yang ada tasawuf jarang, kalau di UIN Surabaya paling mahal, kita jadi satu ini aja ya. Itu udah setar biasa sampai kamu. Yang lain. Zikruzat ya, perlu kita ingat sebetulnya dalam zikruzat. Ini. Wa mana salah minal haq dari balik tadi poinnya. Piye caranya menemukan Allah dalam diri kita? Piye caranya upayakan kita menjumpai Allah dalam hati kita? Bagaimana caranya? Allah tidak ada di Quran, Allah tidak ada di bacaan, Allah tidak ada di Ka'bah, Allah tidak ada di Mekah, Allah tidak ada di Arasy, tidak ada di langit. Di mana adanya? Dalam hati kita. Bagaimana caranya? Selesai. Kalau saya sudah saya jawab itu. Carilah Allah dalam hati. Jangan kamu cari di Quran, jangan kamu cari di Ka'bah, jangan kamu cari di Mutazah, jangan kamu cari di masjid. Gak ada Allah masjid gak ada. Ada di mana? Cari dalam hati muslim. Kemana saja? Pertanyaan kedua dan keempat sama esensinya. Pertanyaan Pak Kiai Muhammad, ada zero mind proses tadi itu. Itu pertanyaan bukan, itu penjelasan. Apakah sesuai Pak? Ya itu, gini. Ilmu pengetahuan itu ilmu pengetahuan itu adalah sedikit dari pernik-perniknya wujudul haq. Ilmu ini semua, ilmu apa saja itu hanya sedikit sekali salah menunjukkan adanya Allah yang maha al-haq. Ilmu fisika, mau ilmu tafsir, mau ilmu agama, ilmu Quran itu baru ayat yang dibandingkan dengan wujudul yang al-mutlaq, yang la nihayah, la awal wal akhir, la bidayah wal nihayah. Allah itu wujudnya la bidayah wal nihayah, la awal wal akhir. Nah, Quran itu ayat sebagian kecil dari ayat wujudnya Allah. Alam semesta ini sebagian kecil dari ilmu yang kita yang ditemukan manusia ini, sebagian kecil dari tanda kebesaran ilmu. Apapun bisa menyampaikan kita pada Allah. Kedokteran, fisika, atom, semua bisa menyampaikan kita pada menemukan ada. Itu baru titik kecil sekali. Terakhir tentang iblis tadi, bagaimana warga NU harus mensikapi ini? Kalau iblis adalah syekhi wa ustaz. Tadi saya katakan masyiah kauniyah. Allah itu mendesain seperti itu. Kehendak Allah itu begitu. Ada benar, ada hak, ada batil, ada khair, ada syar, ada goy, ada arus
fujur, ada buaya, ada takwa, ada fujur. Itu karena Allah masyiah kauniyah. Walaupun Allah menghendaki secara syariah kita ini masuk Islam, kita ini baik-baik, beribadah dan solihin, itu masyiah syariah. Tapi masyiah kauniyahnya nggak bisa ditabrak, nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Sudah lihikmatin la ya'rifu illa huwa. Ada rahasia, ada wisdom yang tidak bisa kita pahami kecuali oleh dia sendiri. Kenapa harus ada iblis? Kenapa harus ada penjahat? Kenapa harus ada Namrud? Kenapa harus ada Fir'aun? Kenapa harus ada Gustur, ada Mirais, Megawati, ada jadi yang ada ini apa? Yang ada ini adalah merupakan manifestasi asma Allah. Kan orang alati manifestasi dari lutufnya Allah, karomnya Allah, azomahnya Allah, izzahnya Allah. Itu benar-benar dan sedikit sekali. Hanya manifest. Ada pun hakikat izzahnya Allah, lutufnya Allah. La nihaya wala bidaya. Hanya orang yang baik, santun, dermawan itu muncul termanifest, tajalli, manifestasi dari sifat karom itu. Ada orang diktator, kejam, pembunuh berlumuran darah, manifestasi dari jabarnya, manifestasi dari koharnya. Itu pun baru cuil. Kayak apa jabarnya Allah, kayak apa koharnya Allah. Dunia nanti akan ditabrak-tabrakan, planetnya akan berbenturan, hancur semua, mati semua, binasa semua. Itu baru kelihatan jabarnya Allah. Kalau hanya tsunami baru contoh kecil. Kalau hanya dolimnya Pak Harto, dolimnya Saddam Hussein, kecil itu. Diktatornya Saddam Hussein, diktatornya Gaddafi, diktatornya Soeharto, contoh kecil dari koharnya Allah, jabarnya. Jadi sebenarnya adalah manifestasi. Ada orang kaya, itu manifestasi dari goninya Allah. Tapi kaya apa goninya Allah? La nihaya wala bidaya. Contoh orang ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang turun pangkatnya terdown lagi jatuh, itu khafid, qabid, lagi naik terus, rafi', mu'iz, lagi jatuh, mudhil. Itu manifestasi dari asma. Jadi kalau kita lagi ngeloni istri lagi ngeloni manifestasi sifatnya Allah. Aduh, jadi lagi manifestasi. Baik, saya kira cukup ya. Ini sudah ya. Tangan yang mulia. Saya kira sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Terus kita pertanyaan dan jawaban dari Pak Kiai ini sudah cukup memberikan wacana yang sangat luas bagi kita. Saya tidak perlu ngasih komentar ya, karena nanti takut dianggap palsu dan Pak Kiai. Bahaya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas ilmu-ilmunya, atas hikmah-hikmahnya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita keluar dari ruangan ini menjadi sufi-sufi yang la yamlikuna ahadun wa la ahad. Terakhir, ini ada cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak Ali. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us
Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every